Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawaddah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah punya kita. Insya Allah, alhamdulillah pemirsa, pada hari ini program acara Syiar tentunya kehadiran narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Insinyur M.Sorry.M.Das Master Engineering. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Baik, barakallah. Akhirnya kita bertemu di sini ya, di program Syiar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, semoga jalan lancar dan berkah. Tentunya bermanfaat, benar ya Ustaz ya? Amin, ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa, pada hari ini telah hadir ibu-ibu majelis taklim yang sangat luar biasa sekali, yaitu ibu-ibu dari Raudatul Anfal Dharma Wanita Kemenak Provinsi Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah. Baik, sudah siap ya ibu-ibu ya kita dengarkan tausiah dari narasumber kita pada hari ini? Insyaallah siap. Wah, sudah semangat nih Pak Ustadz, ibu-ibunya ingin mendengarkan tausiah dari Ustadz M.Sorry.M.Das pada hari ini. Baik pemirsa, pada hari ini pada program acara Syiar tentunya dengan tema dalam semarak menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ya Pak Ustadz ya. Betul. Yaitu dengan tema spirit kemerdekaan menuju Kecerdasan kecerdasan dan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Baik, kepada Ustadz kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillallazi hazana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dari lubuk hati kita yang dalam, jangan bosan-bosan kita bersyukur kepada Allah. Karena dengan kasih sayangnya kita masih bisa diberi kesempatan bernapas hidup, wabil khusus kita berjumpa di majelis Syiar TVRI Jambi. Betul, Ustaz. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan cinta kasihnya, perjuangan dan pengorbanan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan baik dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu dan para pemirsa, pada bulan ini kita sadar bahwa bulan Agustus, biasa di bulan Agustus kita diingatkan kembali bahwa kita akan menyambut hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa tema sentral kita adalah spirit kemerdekaan untuk menuju kecerdasan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Nah, ada 2 poin yang mungkin waktu yang relatif singkat ini nanti kita bahas dan kita dialogkan, kita diskusikan. Yang pertama berkaitan dengan remind, artinya 17 Agustus 1945 itu awal dideklarasikan, diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden kita Bapak Soekarno dan juga Wakil Presiden kita Bapak Hatta, Bung Hatta. Nah, tanpa terasa umurnya sudah 80 tahun. Jadi kalau bulan ini, bulan Agustus, ya sekarang oke tanggal 14, nanti pada tanggal 17 Agustus 2025, ini usia kemerdekaan kita sudah 80 tahun. Nah, kalau kita melihat sejarah, 17 Agustus itu hari apa? Itu hari Jumat. Bulan Ramadan 1367 Hijrah. Pada hari Jumat. Masya Allah. Jadi ketika dideklarasikan kemerdekaan bangsa kita itu pada waktu hari Jumat dan di bulan Ramadan. Nah, ini kadang-kadang para pemirsa kita sering lupa. Nah, kita remind. Nah, dalam hal ini ada 2 poin. Satu, remind, kita mengingat kembali. Dan juga dalam mengingat ini, ya, karena kalau tidak, kita mengartikan atau memperingati kemerdekaan ini lebih ke arah seremonial. Kadang lebih parah lagi, pesta pora-pora, berpoya-poya, berpesta pora. Nah, ini jadi problem. Nah, yang kedua, kita grateful. Artinya grateful ini mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini. Nah, untuk kita mengingat kembali ada 2 poin. Satu, berkaitan dengan filosofisnya. Yang kedua, berkaitan dengan historisnya atau sejarahnya. Kalau kita kembali kepada filosofisnya, maka kita akan bertanya, 5W and 1H. Artinya, apa sih kemerdekaan itu? Nah, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah kebebasan. Tapi dari konteks kita dari jajahan pertama Belanda, lalu penjajahan Jepang, kita tuh bebas dari ikatan penjajahan. Jadi kita berdaulat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu kalau kita lihat sejarah, artinya kemerdekaan kita ini ada ruhnya, ada fisiknya. Ruhnya apa? Dia tidak bergolek saja, tapi ada proses perjuangan di sana. Para pahlawan kita yang telah gugur, tokoh-tokoh kita, ya, baik nasional ataupun di daerah, juga ibu-ibu, para pemuda, mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Tidak sedikit pengorbanannya, harta, bahkan jiwa. Nah, namun demikian, ruhnya apa? Ruhnya ini ada atas berkat rahmat Allah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat pada Undang-Undang Dasar 1945, di sana dikatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini gracefulnya apa? Inilah yang perlu kita syukuri. Nah, dalam rangka mensyukur ini ada 2. Yang pertama, kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Dan berikutnya yang kedua adalah
apa harapan ke depannya kita mengisi kemerdekaan ini. Nah, kita tahu bahwa yang pertama, kita harus sadar kalau kita ditanya apa tujuan kemerdekaan, nah kita kembali kepada base-nya. Samping atas berkah rahmat Allah, yaitu bahwa kemerdekaan ini pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Ini terdapat dalam alinea keempat. Betul. Jadi kita merdeka, kita akan dilindungi oleh negara sebagai bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia. Yang kedua, untuk menyejahterakan kehidupan bangsa. Jadi setelah kita dilindungi, dan bagaimana kita supaya bisa sejahtera. Nah, itu tujuan yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau kita sejahtera, untuk kita bisa menghadapi cabaran atau tantangan, kita kan harus cerdas. Nah, dan keempat, karena kita hidup bukan sebagai bangsa Indonesia saja, karena kita bagian daripada ASEAN, kita bagian daripada dunia global, maka ikut bersama-sama ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan itu sendiri. Nah, menjadi pertanyaannya, menjadi persoalannya, sudahkah kita sejahtera? Sudahkah kita cerdas? Sudahkah kita ikut bersama-sama menertibkan dunia berdasarkan kemerdekaan dan kemanusiaan itu sendiri? Nah, inilah pertanyaannya. Nah, oleh sebab itu, kita bercermin kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ini diutus sebagai manusia pilihan, sebagai uswatun hasanah, mempunyai 4 karakter. Nah, karakter ini kalau dipegang, dia insya Allah akan bisa menjawab yang tujuan kemerdekaan itu sendiri. Pertama, untuk kita mendapatkan itu, bahwa kita berbangsa dan bernegara ini ada pemimpin, ada rakyat, ada pengelola negara ini. Kita kenal dengan trias politika. Ada legislatif, DPR RI, MPR ya, DPR di daerah, ya, DPR provinsi dan DPR tingkat kabupaten kota. Lalu ada eksekutif, ada presiden, ada menteri, gubernur dan seterusnya. Dan juga ada yudikatif, ya, ini yang memegang hukum. Nah, ada jaksa, ada polisi, ya, ada hakim dan seterusnya. Nah, tiga ini pengelola negara. Nah, yang dikelola apa? Bersama-sama dengan rakyat dan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat itu, maka menurut Islam bercermin kepada Rasulullah, 4 karakter minimal harus dimiliki. Yang pertama, siddiq, perlu kejujuran, perlu integritas. Karena kalau tidak jujur, berapapun habis. Kalau orang dulu kan bilang begini, orang miskin dia nyolong, ya toh, orang bodoh dia buat. Sekarang orang kaya nyolong, maaf ya. Kadang-kadang pangkatnya tinggi nyolong juga masih, ya. Nyolongnya bukan dikit, banyak, ya. Nah, yang kedua, di samping integritas, kejujuran, yaitu amanah, bertanggung jawab. Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Jadi ketika kita diamanahkan, ya, sebagai pemimpin, sebagai pejabat, baik sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif, kita harus amanah. Karena kita, ya, akan mempertanggungjawabkan baik yang program yang sudah kita buat, ya toh, dan cita-cita ke depan yang sudah kita janjikan. Ini kan harus dia pertanggungjawabkan. Dalam Islam, amanah ini bukan horizontal saja, horizontal dan vertikal. Horizontal kepada sesama, kepada rakyat, tapi vertikalnya kepada
Allah, Masya Allah, luar biasa sekali nih. Mohon izin nih Ustadz, kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Nanti kita sambung, kita buat pemirsa penasaran dulu nih. Tadi ada 4, baru 2 yang Ustadz sebutkan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi, Barokah punya kita. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Tadi sudah kita dengarkan ya, ada tausiah dari Bapak Haji Emdas, Ansori Emdas, yang mana tadi baru dijelasin 2 nih Pak Haji, baru 2, sedangkan tadi ada 4 ya. Silakan dilanjutkan dulu tausiahnya Bapak Ustadz, silakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada 2 poin ya, untuk kita bercermin kepada Rasulullah untuk mencapai tujuan kemerdekaan itu. Yang pertama, integriti, sidik, kejujuran. Yang kedua, amanah, bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini adalah komunikatif, transparansi. Jadi kalau kita kurang memahami, kita tidak berkomunikasi, ya, dan juga tidak transparan dalam pengelolaan negara, dalam menjalankan, mengisi kemerdekaan ini, kita jadi gelap. Kita tidak akan sampai tujuan. Jadi dalam hal ini, apalagi sekarang era IT, informasi teknologi, dan berkembang lagi kepada AI kan. Jadi sekarang apapun kejadian-kejadian, ya, di Amerika atau di Cina ataupun di Arab, ya, di mana-mana, itu dalam waktu sekian second atau sekian detik kita bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi di sini perlu transparansi, komunikatif, dan juga kita tidak bisa menutup-nutupi. Artinya kita harus menyampaikan, ya, tapi menyampaikan yang benar, jangan hoax. Sekarang kan banyak hoax, apalagi kebohongan dan lain sebagainya. Dan yang keempat, Fatona. Fatona ini cerdas, smart. Karena kalau kita tidak cerdas, apalagi usia kemerdekaan sudah 80. Kalau dulu bambu runcing, kita menggunakan tombak ya, kita menggunakan senjata-senjata yang tradisional. Sekarang orang udah pakai rudal, sudah pakai drone. Canggih ya? Canggih. Kita baru baris-baris tembak tartur-tartur, sudah rudal sudah sampai, habis kita semua. Bahkan ya teknologi sekarang ini pesawat itu tanpa awak. Otomatis ya, Pak? Nah, tiba-tiba ya kita bisa lihat ya kejadian akhir-akhir ini antara Israel dengan Iran misalnya kan, peperangan itu kan sudah menggunakan rudal, ya, menggunakan drone, menggunakan bagaimana mereka untuk menangkap ya data-data sinyal-sinyal itu dengan radar ya. Nah, kembali lagi ya bahwa konsep Islam ini bukan konsep yang sifatnya calang-calang, istilahnya bukan horizontal, tapi dia universal. Jadi bukan dunia saja, tapi sampai akhirat. Nah, oleh sebab itu, bagaimana tadi bahwa kemerdekaan itu kebebasan dalam Islam itu, ya, kebebasannya kita sebagai khalifah fil ardh. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifah. Maknanya apa? Khalifah di sini itu menyejahterakan, bukan hanya sekedar berkuasa. Ya kita boleh berkuasa, tapi kita hakikatnya menyejahterakan. Baik menyejahterakan diri dan juga menyejahterakan masyarakat. Baik masyarakat daerah, nasional, bahkan masyarakat global. Nah, itu. Nah, jadi tadi kita tahu bahwa kita tadi ada tujuan. Nah, sekarang kan timbul problem settlementnya. Sudahkah kita cerdas? Ya. Sudahkah kita sejahtera? Karena dalam asar, ya, sahabat katakan begini, man arodat dunya falahi bi ilmi. Kalau kita mau bahagia, kan manusia ini kan akan mencari kebahagiaan, sukses dan bahagia. Maka dia harus dengan ilmu.
Waman aradal akhirah. Karena hidup kita bukan sekali, hidup kita 2 kali. Short time kita di dunia, forever infinitive kita di akhirat. Kalau orang bilang hidup itu sekali itu bohong. 2 kali. Kalau hidup kita sekali, kita buat macam-macam, sudah tuh udah ketangkep, selesai. Enak kali. Yang mati, yang dibohongi. Nah, tunggu kau. Bohong-bohong, korupsi. Tunggu nanti di akhirat. Di dunia kamu bisa macam-macam kan. Di akhirat, CCTV Allah, keraman katibin, rokib dan atib. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi oleh sebab itu, disinilah ya, cermin kemerdekaan itu bukan hanya seremonial saja, juga bukan hanya pesta pora saja, tapi bagaimana kita mengingat apa arti kemerdekaan itu, bagaimana perjuangan daripada pahlawan kita, tokoh-tokoh kita, orang-orang tua kita dulu berkorban. Nah, sekarang umurnya sudah 80. Padahal umur umat Nabi itu kan 60-70. Betul. Ya? Iya. Sudah habis, jarang yang masih ada itu kan. Nah, berarti yang muda-muda nih ya, istilahnya apa dibilang generasi milenial atau Gen Z kan. Nah, kita bicara kemerdekaan itu konteksnya mengisi kemerdekaan. Kekinian. Jadi tidak bisa lagi kita balik ke 80 tahun yang lalu. Nah, ketika kita tidak cerdas, maka kita akan termarginalkan, akan terpinggirkan, baik sesama kita sendiri, ya, apalagi dengan penduduk dunia yang sekarang global. Nah, kita tahu, ya, ada sekarang istilah globalisasi kan. Iya. Nah, ini kan ada tantangan di situ, ada cabaran, ya. Maka kalau tidak, cobalah bagaimana perjuangan saat ini, baik itu pekerjaan, ekonomi, dan persaingan-persaingan yang lain. Maka kalau tadi man aradad dunya falaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi, wa man aradahuma falaihi bil ilmi. Kalau kita nak bahagia, sukses, bahagia dunia dan akhirat, tidak dengan kata lain, dengan ilmu. Tapi ilmu di sini yang sifatnya universal. Jadi kita tidak bisa mendikotomikan ilmu. Kalau mau masuk surga ilmu agama, kalau mau kaya ilmu umum. Tidak bisa begitu. Jadi kita harus mengkolaborasi. Kita cerdas dalam memahami agama, dan juga kita harus cerdas dengan teknologi, sains dan teknologi sekarang. Karena sifat ilmu agama itu absolut. Kalau sifat ilmu sains dan teknologi itu relatif. Terakhir saya kasih contoh, contoh absolut. Dulu kita kenal BlackBerry, kita kenal Nokia, kita kenal dulu ada Warnet, Wartel, Teller Bank, ya. Benar. Sekarang kemana itu almarhum semua, itu? Nah, yang ibu-ibu para pemirsa pakai sekarang pasti yang terbaru, yang Android dengan brandnya macam-macam ya. Nah, tapi yang absolut tadi, ilmu yang absolut yang mana? Ini saintek. Yang ilmu yang absolut tadi sembahyang, sholat. Kita sholat zuhur tadi berapa rakaat? 4. Zaman Nabi 4. Tetap. Zaman datuk mama kita 4. Sekarang 4 sampai kiamat 4. Jangan ditambah. Wah, saya ini gemuk, saya ini sehat, saya maco 5. Malah tidak sah. Atau kurang, tidak boleh. Itu contoh. Yang kedua bisa kita lihat puasa. Sekarang boleh puasa. Senin Kemis sunnah. Puasa fardu kapan? Ramadan. Tidak boleh di bulan Agustus. Bulan Ramadan. Kadang-kadang bertepatan bisa di Agustus. Kan dia bergeser tuh. Nah, begitu juga zakat. Sekarang tidak boleh zakat fitrah. Aku nak zakat fitrah ini sekarang. Tidak bisa. Dia bulan Ramadan. Ya toh, zakat mal boleh. Haji. Silakan berangkat umroh. Kalau mau haji bulan Zulhijjah. Nah, itu absolut. Ada ketentuannya. Ada ketentuan, juknisnya tak usah dirubah-rubah. Kalau yang sunnah, please. Dalam artian tetap jangan melanggar syariah. Nah, kalau sains dan teknologi dia berubah. Berkembang ya, berinovasi. Berinovasi. Jadi Buya Hamka katakan zarob zaman, zarob makan. Perubahan waktu akan mengantarkan perubahan keadaan. Kemerdekaan ini juga sudah 80 tahun.
Apa pakai bambu runcing? Betul. Atau dengan kita bisa lihat sejarah, kita bisa baca, kita bisa lihat video-video 80 tahun yang lalu, Masya Allah. Nah sekarang, inilah perlu iman, keyakinan yang tidak berbelah bagi dan perlu ilmu. Betul. Ya, itu yang universal. Dan terakhir kita aplikasikan, yaitu dalam bentuk amal. Sehingga dapat dengan kecerdasan tadi, dengan ilmu tadi, kita mendapatkan sejahtera di dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Amsuri MDas nih. Luar biasa tausiahnya ya ibu-ibu ya. Ini kayaknya ibu-ibunya udah penasaran nih, mau bertanya ya ibu ya, udah nggak sabaran ya. Bener ya ibu ya. Mohon izin kita berikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya ya Pak Ustadz ya. Baik, silakan ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Silakan. Nama saya Rike dari Majelis Taklim Raudatul Atfal Kemenag Provinsi Jambi. Bagaimana sikap kita memaknai kemerdekaan di tengah tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali pertanyaannya nih Luar biasa. Pak Dokter. Oke. Bagaimana nih kita nih kan dalam gempurnya teknologi dan sebagainya, bagaimana supaya kita tetap meningkatkan nasionalisme kita terhadap kemerdekaan RI? Dipersilakan Ustaz untuk dijawab pertanyaan. Ini pertanyaannya luar biasa, ya. Ini konteksnya mengisi kemerdekaan dengan kekinian. Betul. Jadi Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia bukan hanya bacaan, tapi dia sebagai huda, sebagai petunjuk. Dan juga dengan Al-Quran ini kalau kita baca tapi kita understanding, kita pahami, kita aplikasikan, dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, saya analogikan begini. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah Allah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi pertama Iqra, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Iqra itu baca, tapi baca bukan tekstual saja. Memang satu huruf dapat 10 kebajikan. Tetapi deep, kita harus dalami. Maka UNESCO katakan reading, understanding, and publishing. Baca, pahami, praktekkan, publikkan. Bisa di writing, sekarang sudah era digital, bisa bikin video, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, era teknologi ini kita tidak perlu cemas. Tetapi kita tidak bisa diam, kita harus baca perkembangan zaman ini. Nah, ketika teknologi ini begitu cepat, apalagi sekarang kan era IT, era AI, Iya, benar. ya, wow, itu perubahannya sangat cepat. Itu kan teknologi konvensional. Robotik sekarang, nanti banyak peran-perannya kita sudah diganti dengan robot. Iya. Nah, oleh sebab itu, ya, itu tadi perlunya agama tadi. Dan agama ini, ya, kita harus yakin dia akan menyelamatkan. Tapi dalam memahaminya itu jangan tekstual, juga kontekstual. Ya, itu tadi membaca tadi. Ya, secara tekstual, ya, kita baca tuh ada 114 surat. Ada 6.236 ayat. Ada 30 juz. Tapi di sana ada tematik-tematik untuk menjawab tantangan-tantangan dan seperti pertanyaan tadi. Maka, maaf, saudara-saudara kita yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, dia iri. Saintis tuh iri. Tuhan mengasihi kita hudalin nas ini, petunjuk Al-Quran ini, pertama ayatnya adalah membaca. Itu diabadikan. Saya sudah ke Gua Hira tuh, saya naik 2 kali itu. 2003, 2011 saya naik.
tanda pelantikan Rasulullah itu, dilantik menjadi Rasul pada usia 40 itu di mana? Di Gua Hira. Usia 40. Dan pertamanya apa? Iqra, 5 ayat tadi. Dan Iqra Bismillahirrahmanirrahim khalaq itu surat ke-96, bukan surat pertama. Surat pertama kan Al-Fatihah. Kalau kita buka mushaf, surat pertama Al-Fatihah. Tapi yang turun pertama Al-Alaq. Surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Nah, Iqra membaca, di situ koma dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi kita tidak bisa lepaskan dari Allah. Dengan kebesarannya ya, kita jangan berpikir zat saja. Allah ini kan ada ciptaannya kan. Jangan kau pikir zatku, tapi lihat ciptaanku. Kalau kau pikir zatku, kamu jadi berproblem nanti. Tapi kau lihat ciptaannya. Nah, ketika kita melihat ciptaannya, gunakan akal kita. Itulah namanya kecerdasan empirik, kecerdasan rasio. Nah, tapi satu kecerdasan jangan kita lupa, yaitu otorita wahyu ini. Sehingga dia klop. Nah, berkaitan dengan menghadapi tantangan tadi, maka kita tetap belajar. Hari ini, dulu ya masa-masa saya lah, kalau kita nak memahami sesuatu, nak menulis misalnya, kan pakai mesin ketik. Sekarang almarhum. Nggak ada lagi ya Pak. Nah, di atas mesin ketik, nak ujian cetak pakai stensil, almarhum. Oh, iya. Saya Nah, stensil ya Pak. Saya nggak tahu sekarang stensil. itu sudah diganti komputer, printer dan lain sebagainya. Sekarang coba lihat WA, itu Praktis banget. praktis sekali. Lalu kita nak kembali ke mesin ketik, buka kursus mesin ketik. Nggak laku, Agak Pak. kurang sehat orang itu, ya kan? Nggak laku. Jadi itu tadi. Nah, begitu juga kendaraan. Dulu kalau kita lihat sejarah, kebetulan saya engineering transportasi ya. Dulu orang naik apa? Kuda, keledai, onta. Satu naik sepeda. Sekarang motor bebek 70 tak ada lagi. Ya? Wah, meningkatlah transportasi itu ya, mulai dari kendaraan bermotor ya, motorized ya, dan seterusnya itu berkembang dan berkembang. Maka mensikapi saintek, dia melihatnya ke depan. Tapi kalau mensikapi din, agama, lihat kembali kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Nah itu. Baik. Tapi kalau kita melihat kemerdekaan ya, melihat sains dan teknologi ini ya, ke belakang, nah kita akan mundur. Kita tidak akan sejahtera. Itu tidak cerdas itu namanya. Bodoh. Ya. Iya betul Pak. Oke. Baik, sangat luar biasa sekali Kak Nike sudah terjawab pertanyaannya tadi. Mohon izin kita jeda iklan terlebih dahulu ya. Oke. Bahwasannya nanti kita lanjutkan lagi dialognya bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi Barokah Punya Kita. Masya Allah. Tadi sudah ada satu orang ibu-ibu yang bertanya ya Bu ya. Kita lanjut ya Ustadz ya, mohon izin. Nah, Oke, silakan Ibu silakan. yang ingin bertanya. Ya, Allah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari RADW, Majelis Taklim RADW Provinsi Jambi. Izin bertanya Ustadz, langkah apa yang harus kita ambil agar kami para ibu rumah tangga bisa menumbuhkan kembali semangat kemerdekaan? Masya Allah Ibu Fitri. Terima kasih Ustadz. Iya luar biasa sekali Ibu ya. Ini mewakili dari hati nurani ibu-ibu yang hadir di sini nih Pak. Karena kami biasanya kan cuma di rumah atau mungkin ibu-ibu karir ya. Sampai lupa nih gimana untuk meningkatkan jiwa nasionalisme ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, mungkin boleh langsung dijawab Ustadz untuk pertanyaan dari Ibu Fitri. Persilakan. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan luar biasa dari Ibu Fitri ya. Ya. Kembali kepada filosofis ibu-ibu. Iya. Semua orang soleh dan para nabi itu lahir daripada ibu. Tidak ada lahir dari bapak. Ya. Kecuali Nabi Adam sampai Hawa. Nabi Isa yang tidak punya bapak pun, dia dari Siti Maryam. Ibu. Nah, maka surga itu bukan di kaki bapak.
Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi untuk menjadi ibu surga, kita bisa baca dari hadis atau dari Al-Quran kan. Dunia mata al khair al-ma'atus salih. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang Soleha. Maka ibu jadi ibu yang soleh, anak yang perempuan juga anak yang soleha. Sehingga kalau ya ibu-ibu yang soleh itu sudah pasti dia terus belajar. Dia di dalam belajar pasti membaca, kan? Itu tadi kita belajar secara universal, baik ilmu agama dan juga ilmu-ilmu sains, tapi sebatas kemampuan. Kalau ilmu agama sifatnya wajib, fardu ain. Tapi kalau sains itu sifatnya sesuai dengan bakat dan kemampuan. Jadi ada yang medis, ada yang jadi cikgu, jadi guru. Iya, betul. Ya, ada yang menjadi ya mungkin di perkantoran ya. Iya, betul. Karir. Karir itu kemampuan. Jadi bukan berarti Islam ibu cuman di dapur, kasur, bukan. Iya, betul. Ya, sumur bukan. Iya, itu. Siti Aisyah, masya Allah. Ya, pandai berkuda, Masya Allah. naik unta. Kalau sekarang mungkin naik Rolls Royce itu. Oh, iya. Ya, naik mobil ya. Asik. Jangan. Nggak bisa begitu. Kan zaman dulu kendaraan yang tercepat kuda dan unta. Sekarang jet, mobil, ya. Nah, itu. Cuman jangan kebablasan, jangan ngeluyur. Ya. Jadi harus ada tujuan yang positif jawab, ya. begitu ya, Ustaz, ya. Oke. Lalu bayangkan ya, Aisyah itu kalau dia bodoh, ya, macam mana hadis-hadis Rasulullah? Banyak, ya, kalam Rasulullah itu Aisyah yang mencatat. Nah, dan kita perlu tahu lagi satu, Khadijah. Itu konglomerat orang kaya itu. Orang kaya nomor 2, itu istilah kata orang konglomerat nomor 2 pada masa itu. Masya Allah. Dagangnya ya. Dia bukan dapat waris tuh. Perintis dia. Perintis dia. Bisnis. Betul, tapi ketika ada job yang lebih besar, macam mana agama ini maju? Macam mana kita harus terbebas dari jahiliyah, yaitu kemerdekaan kan? Betul. Nah, itulah tadi, di samping perjuangan itulah pengorbanan. Nah, biasanya kalau ibunya soleh, itu relatif anaknya tuh soleh dan pintar-pintar. Amin. Iya. Amin, ya Allah. Tapi kalau bapaknya soleh, ibunya kurang, itu ya ada juga. Tapi dominan ke ibu-ibu. Iya, ibu adalah madrasah pertama ya, madrasatul ula. Jadi untuk mengisi kemerdekaan ya konteksnya, ya bagaimana bangsa ini, ya apalagi tantangan sekarang Bu, ya tantangan teknologi. Maaf ya, dari teknologi ini kebebasan berpikir ya, ada permisivisme, lahirlah side A, side B, ya kelakuan apa namanya LGBT ya. Nauzubillah ya Pak. Masya Allah, ayam aja, ayam jago saya itu, nggak mau dia sama-sama jago. Ini manusia, ayam perempuan ya, sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Itulah dunia Masya Allah, ya, inilah dunia. Ini kenapa? Di sini rusak mindset ya Pak. Mindset itu pemikiran. Kenapa? Tidak ada protek agama di situ. Ini agama itu Masya Allah. Kita kalau iman kita kuat, ada dompet, ada segala macam, kita tidak mau. Walaupun kita dapatkan, ya kita kembalikan. Ya toh? Tapi kalau walaupun kita kaya, jabatan kita menteri apa segala macam, tapi iman kita lemah. Itu di dalam berangkas peti itu kita buka itu. Betul. Jadi inilah tadi kembali lagi bahwa peran ibu-ibu, emak-emak ya wanita ini luar biasa dalam mengisi kemerdekaan ini. Karena emak-emak inilah yang akan melahirkan generasi Gen Z atau milenial ini. Kalau tidak emak-emaknya tidak berilmu, tidak ada agama, tidak cerdas, nah bangsa ini akan lebih susah. Baik. Tidak sejahtera. Betul. Baik, luar biasa sekali Bu Fitri itu jawaban dari pertanyaannya ya. Kita lanjut satu penanya lagi ya, terakhir ya Pak Ustadz ya. Dipersilakan ya Bu yang ingin bertanya. Yang ketiga, ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska. Saya dari Majelis Taklim RA Dharma Wanita, Kemenang Provinsi Jambi. Izin bertanya Ustadz ya. Silakan. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda Islam di zaman yang sekarang ini banyak sekali ya pengaruh budaya global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap pertanyaan kita pada hari ini nih, Pak Ustadz. Tadi ada yang dari kalangan ibu-ibu, ini Gen Z. Bagaimana kita membina anak kita nih supaya tetap bisa jiwa nasionalismenya tetap ada nih. Dipersilakan Ustadz. Jadi begini, kan ada satu pepatah, ya, young today, leader tomorrow. Hari ini kita sebagai pemuda, besok kita akan menjadi pemimpin. Karena automatically yang tua-tua ini kan secara fitrahnya kan akan berganti kan. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang pemuda, ya, di samping kita ya memiliki ilmu, kecerdasan, tapi kita harus mempunyai cinta tanah air. Contoh, misalnya kita nih cerdas nih, hebat nih, tapi kita tidak mencintai tanah air kita. Ya kita akhirnya banyak orang-orang kita dia hijrah ya ke mana gitu loh. Atau dia masih di dalam negeri, ya di tempat di negara kita, tapi dia tidak berpikir bagaimana apa cita-cita bangsa ini. Di samping untuk kesejahteraan secara personil, tapi juga kita bagaimana bersama-sama kesejahteraan secara komunitas ya, bermasyarakat. Nah oleh sebab itu mulai sebagai seorang pemuda ini ya, terutama Gen Z ya, samping kita terus belajar meningkatkan prestasi, satu kita melihat lagi sejarah bangsa ini, sudah tuh bagaimana kita memahami apa tujuan daripada bangsa kita kan. Nah dan juga kita harus hati-hati ya, kita bukan anti barat atau dan lain sebagainya ya, atau anti timur, tapi kan kita punya budaya, kita punya culture ya. Nah kita harus bersyukur tadi ya, grateful ya, kita bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia. Nah tanda rasa syukur itu cintailah bangsa ini. Tidak mungkin orang lain membangun negara ini kalau tidak kita. Dari anak muda nanti akan jadi pemimpin. Jadi jangan tunggu orang, tapi mulailah dari kita, mulai dari saat ini, khususnya yang muda. Karena apapun bentuknya, usia kemerdekaan kan sudah 80 tahun. Tokoh-tokoh dulu yang sebagai founding father negara ini sudah tak ada lagi. Maka kita diwariskan ini, ya, negara, bangsa, tanah air ini. Nah kita kena jaga, kita isi, dan kita juga harus siap ya bertanding. Artinya istilahnya punya nilai ya, daya saing yang tinggi ya, juga. baik secara internal dan juga daya saing dengan eksternal dan dengan negara-negara lain. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia kita syukuri dan kita syukur sebagai umat Islam. Umat Islam ini bukan sekedar ya sekedar hidup, ya sekedar berbangsa, tapi umatan wasatan litakuzu hada 'alan nas. Kita menjadi umatan wasatan, wasit dunia sebenarnya. Tapi mengapa tidak? Ya karena kita tidak mengamalkan agama dengan baik. Baik, Masya Allah Pak. Mohon izin Pak, kita jedaikan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program Syiar TVRI Jambi. Barokah punya kita. Baik Pak Ustadz, Masya Allah tadi sangat luar biasa sekali tausiahnya dan juga dialognya tadi. Tapi mohon izin tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih Pak Ustadz. Terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Tentunya dalam program acara Syiar menambah wawasan ibu-ibu yang hadir di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar pada hari ini. Saya Maudah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu